Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam, sehat, dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Kampung di Tepian Hutan. Buat kalian, langsung saja selamat menyimak kalau masih berani. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pelosok, tepat di tepian hutan lebat, kehidupan berjalan dengan tenang dan sederhana. Kampung itu jauh dari hiruk-pikuk kota dan suasananya selalu sunyi seperti terisolasi dari dunia luar. Rumah-rumah panggung dari kayu berjajar rapi di sepanjang jalan tanah, dengan ladang kecil dan pekarangan yang ditumbuhi tanaman sayur mayur. Penduduk kampung menggantungkan hidup dari hasil bumi dan kayu bakar. Bagi warga kampung, hutan adalah sumber kehidupan. Kayu yang dikumpulkan dari sana dijadikan bahan bakar untuk tungku tradisional, alat masak yang masih digunakan hampir di setiap rumah. Namun, di balik fungsi hutan sebagai sumber rezeki, ada sisi lain yang membuat bulu kuduk meremang. Kisah-kisah yang beredar turun-temurun tentang sesuatu yang menghuni hutan itu. "Awas, kalau masuk ke dalam hutan terlalu jauh," kata Pak Rahman, tetua kampung, pada suatu sore saat duduk di balai desa bersama beberapa pemuda. "Kalau kalian dengar suara-suara aneh, jangan coba-coba mendekat, apalagi kalau suaranya minta tolong." Enggar, seorang pemuda berusia 20-an yang bekerja sebagai pencari kayu, mendengarkan dengan alis berkerut. "Kenapa, Pak? Kan mungkin saja ada orang yang butuh bantuan," tanyanya penasaran. Pak Rahman menatap Enggar dengan mata tajam lalu menghela nafas berat. "Kalau itu orang, lain cerita. Tapi kalau bukan, kalian mau ambil resiko. Hutan ini punya banyak cerita, Gar. Kamu masih muda, jangan sok berani." Ucapan itu membuat pemuda lain yang ada di sana ikut bergidik. Mereka saling pandang, seolah bisa membayangkan kengerian yang dimaksud oleh Pak Rahman. Surya, teman Enggar, berbisik pelan. "Dengar-dengar, itu suara dari sumur tua, Gar. Katanya sumur itu angker." "Sumur tua?" Enggar mengulang dengan wajah bingung. "Iya," jawab Surya dengan suara lebih pelan. "Sumur tua yang ada di tengah hutan. Katanya sudah lama tidak dipakai. Tapi kalau ada yang lewat malam-malam, suka dengar suara-suara aneh dari situ." Karto, pemuda lain yang ikut duduk bersama mereka, menyela dengan nada menakut-nakuti. "Ada yang bilang sumur itu dihuni arwah penasaran. Orang yang mati tenggelam di situ dulunya tidak dikuburkan dengan layak. Makanya suaranya suka terdengar minta tolong." Seketika, suasana di balai desa menjadi lebih tegang. Angin sore berhembus dingin, membuat daun-daun pisang di halaman berbisik samar-samar. Enggar hanya menggelengkan kepala, setengah tidak percaya. Baginya hutan hanyalah hutan, tidak lebih. "Sudahlah, jangan banyak omong," bentak Pak Rahman, suaranya tegas. "Yang penting kalian tahu batas. Jangan macam-macam di dalam hutan. Dengar?" "Siap, Pak," jawab mereka serempak, meskipun suara mereka terdengar kurang yakin. Malam itu, kampung kembali tenggelam dalam kesunyian. Di langit, bulan purnama bersinar redup, sebagian tertutup awan gelap. Suara jangkrik terdengar nyaring dari balik semak-semak, bersahutan dengan lenguhan binatang hutan yang terdengar samar dari kejauhan. Enggar duduk di teras rumah panggungnya sambil membersihkan peralatan untuk bekerja besok.
Suara kayu bakar yang retak terbakar terdengar dari dapur di mana ibunya tengah memasak. Ayah Enggar sudah lama meninggal, sehingga ia harus menjadi tulang punggung keluarga. "Gar, jangan terlalu malam tidurnya," seru ibunya dari dalam. "Besok kan mesti ke hutan lagi." "Iya, Bu," jawab Enggar sambil melirik ke arah hutan yang gelap. "Bu, dulu ibu pernah dengar cerita tentang sumur tua di dalam hutan tidak?" Suara langkah ibu Enggar mendekat. Wanita tua itu muncul di pintu dengan wajah serius. "Itu cerita lama, Gar. Jangan pikirkan macam-macam. Lebih baik kamu fokus cari kayu saja. Hutan itu luas dan kadang bisa menyesatkan. Tapi Bu, katanya suka ada suara orang minta tolong dari sana," ujar Enggar penasaran. Ibu Enggar mendesah panjang, lalu menatap anaknya dengan lembut. "Orang zaman dulu bilang, suara-suara aneh itu bukan suara manusia. Kalau kamu dengar, pura-pura tidak dengar saja. Jangan sampai penasaran, apalagi mencoba mencari sumbernya." Enggar tidak menjawab. Ia hanya memandang ke dalam kegelapan hutan di mana pepohonan raksasa berdiri angkuh bagaikan penjaga rahasia kuno. Angin malam berembus membawa suara-suara samar, atau mungkin hanya perasaannya saja. "Sudahlah, ayo masuk tidur. Malam begini tidak baik berlama-lama di luar," ujar ibunya sambil berbalik masuk ke dalam rumah. Enggar mengikuti nasihat ibunya, meski hatinya masih diliputi rasa penasaran. Sumur tua, suara orang minta tolong. Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya sebelum akhirnya ia tertidur. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar bersahutan dengan desir angin malam. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi misteri sumur tua yang selama ini hanya sekedar cerita akan kembali menjadi kenyataan yang menyeramkan bagi kampung kecil di tepian hutan itu. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur. Kabut tipis masih menyelimuti hutan menciptakan suasana lembab dan dingin. Enggar sudah bersiap dengan kapak dan keranjang di punggungnya. Seperti biasa, ia akan masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. "Jangan lupa bawa bekal, Gar," kata ibu Enggar sambil menyerahkan bungkusan nasi yang dibalut kain sederhana. "Jangan lama-lama di sana." "Iya, Bu, nanti siang pasti pulang," jawab Enggar sambil menyelipkan kapaknya di pinggang. Sebelum berangkat, ia bertemu Surya dan Karto di mulut hutan. Mereka sudah menunggu dengan peralatan masing-masing. "Tumben, pagi begini kalian sudah siap?" tanya Enggar sambil menyeringai. Surya menjawab sambil menguap. "Biar cepat pulang. Semalam aku mimpi aneh, Gar. Dengar suara orang nangis dari tengah hutan. Suaranya daring tapi samar-samar begitu." Enggar mendelik. "Jangan-jangan kamu kebanyakan dengar cerita Pak Rahman kemarin?" "Iya, mungkin saja, tapi tetap saja bikin merinding," sahut Surya sambil merapatkan jaketnya. "Sudahlah, ayo jalan biar cepat beres." Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam hutan. Langkah kaki mereka membelah dedaunan kering yang berserakan di tanah, menciptakan suara berderak setiap kali diinjak. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri dan kanan, menghalangi cahaya matahari masuk sepenuhnya. Hutan itu memang indah, tetapi juga menyimpan aura misterius yang sulit dijelaskan. "Jangan pisah-pisah ya," kata Karto sambil melihat sekeliling. "Tidak enak perasaanku." Enggar hanya tertawa kecil. "Santai saja, Gar. Sudah berapa tahun kita masuk hutan ini belum pernah ada kejadian apa-apa kan?" Mereka berjalan semakin ke dalam, menyusuri jalan setapak yang sering dilewati para pencari kayu.
Namun di tengah perjalanan, langkah mereka tiba-tiba berhenti. Angin bertiup kencang membuat dahan-dahan pohon bergoyang keras dan dari kejauhan terdengar suara samar yang membuat bulu kuduk meremang. Dengar tidak? Bisik Surya matanya membulat. Karto mengangguk pelan. Itu suara apa? Enggar memfokuskan pendengarannya. Suara itu terdengar sayup-sayup dari arah lebih dalam hutan. Suara yang terdengar seperti rintihan, lirih, memelas, dan menusuk hati. Tolong, tolong aku. Mereka bertiga saling berpandangan. Wajah Surya mulai pucat sementara Karto terlihat ketakutan. Kita pulang saja, Gar, katanya buru-buru. Tidak usah penasaran, itu bukan suara manusia. Enggar memandang ke arah sumber suara seolah berpikir. Tapi, kalau itu beneran manusia bagaimana? Tanyanya ragu. Tidak mungkin kan kita biarkan saja? Manusia apa, Gar? Kata Surya sedikit marah. Siapa yang bakal ada di tengah hutan pagi-pagi begini? Kalau itu suara makhluk halus, kita mau apa? Enggar diam sejenak. Tapi naluri penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Aku mau lihat sebentar. Kalian kalau mau pulang silakan, tapi kalau ada orang beneran yang butuh bantuan bagaimana? Surya dan Karto saling pandang. Ah, sialan, gumam Surya akhirnya. Ya sudah, cepat saja. Tapi kalau ada yang aneh kita langsung lari ya. Mereka bertiga berjalan pelan menuju ke arah suara. Semakin dekat, suara rintihan itu terdengar lebih jelas, meski sesekali tertelan oleh angin. Tolong, tolong aku. Suaranya terdengar menyayat hati dan penuh kesedihan. Langkah mereka berhenti di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya berdiri sebuah sumur tua. Sumur itu terlihat rusak dan kotor. Dindingnya ditumbuhi lumut tebal dan rerumputan liar menggantung di tepinya. Batu-batu penyusun sumur tampak sudah lapuk. Seolah tempat itu tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Ini sumur tua itu, gumam Karto dengan suara bergetar. Surya menelan ludah. Pandangannya terpaku pada sumur itu. Cepat, kita pulang saja, Gar. Ini tidak beres. Tapi sebelum mereka sempat melangkah mundur, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Tolong, tolong aku, panas, gelap. Enggar, tanpa berpikir panjang, berjalan mendekat ke tepi sumur. Halo, siapa di dalam sana? Suaranya bergetar tapi tegas. Gar, jangan dekat-dekat, seru Karto panik. Enggar mengabaikan mereka. Ia berjongkok di pinggir sumur dan mengintip ke dalamnya. Gelap. Tidak ada yang terlihat kecuali kegelapan pekat yang menyeruak dari dasar sumur. Halo, kalau ada orang di sana, kasih tahu kami, teriak Enggar. Surya dan Karto yang berdiri agak jauh hanya bisa menahan nafas. Karto berbisik, Gar, sudah. Ayo balik. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening menyelimuti hutan. Tidak ada lagi suara rintihan. Tidak ada angin. Bahkan suara binatang pun mendadak lenyap. Kenapa diam? Gumam Surya ketakutan. Enggar menoleh ke belakang. Wajahnya penuh kebingungan. Tidak ada siapa-siapa. Baru saja ia hendak berdiri. Suara tawa lirih yang menyeramkan terdengar dari dalam sumur. Enggar terperanjat. Matanya membelalak.
Sementara Karto dan Surya berteriak serempak, "Lari!" Mereka bertiga berlari sekencang mungkin meninggalkan sumur tua itu. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar, tetapi kaki mereka terus melangkah tanpa berani menoleh ke belakang. Hutan yang semula terasa tenang, kini berubah mencekam. Suara ranting patah dan langkah kaki di belakang mereka seolah mengikuti, membuat mereka berlari semakin cepat. Setelah sekian lama berlari, mereka akhirnya keluar dari hutan dan kembali ke jalan kampung. Enggar berhenti dan membungkuk, berusaha mengatur nafasnya. Wajahnya pucat pasi. Itu tadi apa?" tanyanya setengah berbisik. Karto dan Surya tidak menjawab. Mereka bertiga hanya saling pandang, masih diliputi ketakutan. Satu hal yang pasti, mereka baru saja mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang ada di dalam sumur tua itu menunggu dan memanggil. Dan ini baru permulaan. "Sudah meninggal," Pak Rahman mengangguk pelan. "Sejak itu, sumur tua itu tidak pernah disentuh lagi. Orang bilang ada sesuatu yang tinggal di dalamnya, makhluk yang suka memanggil orang lewat suara." Cerita itu membuat suasana warung menjadi senyap. Beberapa warga yang ikut mendengarkan bergidik ngeri. "Kalau memang ada orang lagi di sana, kita harus periksa, Pak," ujar Enggar akhirnya, berusaha terdengar tegas. "Bisa jadi ada korban lain yang belum ditemukan." Pak Rahman menatap Enggar tajam. "Kamu yakin mau ke sana lagi?" Enggar mengangguk. "Kita tidak bisa diam saja. Kalau memang ada orang butuh pertolongan, Pak." Pak Rahman termenung sejenak, lalu memandang ke arah beberapa warga yang ikut berkumpul. "Baiklah, besok pagi kita kumpulkan beberapa orang. Kita akan periksa sumur itu lagi. Tapi semua harus hati-hati." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, beberapa warga kampung berkumpul di pinggir hutan. Pak Rahman memimpin rombongan kecil yang terdiri dari Enggar, Surya, Karto, dan beberapa pemuda lain yang membawa tali dan peralatan seadanya. Wajah mereka tampak serius, namun waspada. "Jangan pisah dari rombongan," seru Pak Rahman tegas. "Kalau ada yang aneh, langsung kasih tahu yang lain." Mereka mulai berjalan masuk ke dalam hutan. Kali ini rombongan lebih besar dan lebih siap. Meski begitu, suasana tetap mencekam. Udara dingin terasa menusuk tulang, dan kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Enggar berjalan di depan, diikuti Surya dan Karto. Suara dedaunan kering terinjak-injak menjadi satu-satunya yang terdengar. Tidak ada yang bicara. Hanya sesekali terdengar suara nafas berat di antara mereka. Setelah sekitar setengah jam berjalan, mereka akhirnya tiba di lokasi sumur tua itu. Sumur itu masih sama seperti kemarin, tua, kusam, ditumbuhi lumut dan dikelilingi rerumputan liar. Namun kali ini, suasana di sekitar sumur terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Bahkan, suara burung dan serangga pun seakan menghilang. "Di sini, Pak," ujar Enggar sambil menunjuk ke arah sumur. "Suara itu kemarin terdengar dari dalam sini." Pak Rahman berjalan mendekat dengan hati-hati. Matanya menatap sumur itu dengan penuh kehati-hatian. Ia kemudian memberi isyarat kepada seorang pemuda bernama Tono untuk melemparkan batu kecil ke dalam sumur. Tono mengangguk, mengambil batu, lalu melemparkannya ke dalam sumur. Batu itu jatuh. Namun suara plung yang biasanya terdengar saat batu menyentuh air tidak ada. Hanya suara gemericik kecil yang aneh, seperti air yang beriak pelan. Pak Rahman mengerutkan dahi. "Aneh, seharusnya
Ada air di bawah sana. Enggar memberanikan diri mendekat ke bibir sumur. Ia mencoba mengintip ke dalam. Dari dalam sumur udara dingin menyentuh wajahnya membuat bulu kuduknya meremang. "Pak, lihat ini!" seru Enggar tiba-tiba. Warga lain bergegas mendekat. Pak Rahman dan beberapa pemuda berdiri di sekitar sumur mencoba mengintip ke dalam. Samar-samar, sesuatu terlihat di dasar sumur. Sesuatu yang berbentuk seperti tubuh manusia tenggelam di antara air kotor yang hitam pekat. Itu tubuh orang, ujar Karto dengan suara bergetar. Pak Rahman menghela nafas panjang. "Cepat, ambil tali dan kayu panjang. Kita harus pastikan ini apa." Beberapa pemuda segera menyiapkan tali dan kayu panjang yang telah mereka bawa. Dengan hati-hati tali itu diulur ke dalam sumur. Setelah beberapa saat, mereka berhasil mengait sesuatu dan mulai menariknya perlahan. Suasana menjadi tegang. Semua mata tertuju ke dalam sumur. Tarikan tali semakin berat, membuat beberapa pemuda harus ikut membantu. Hingga akhirnya sebuah tubuh muncul dari kegelapan sumur. Tubuh itu basah, kaku, dan berbau busuk. Warga yang melihatnya langsung mundur sambil menutup hidung mereka. "Ya Tuhan, itu kan," salah seorang warga berbisik ngeri. Pak Rahman mendekati tubuh itu dengan wajah pucat pasi. Ini warga desa sebelah. Kalau tidak salah, Andini namanya. Aku kenal dia. Beberapa hari lalu, dia dikabarkan hilang. Pak Kromo yang bilang begitu padaku." Suasana menjadi kacau. Beberapa warga berteriak histeris, sementara yang lain hanya bisa memandang tubuh tidak bernyawa itu dengan wajah pucat ketakutan. Tubuh itu jelas sudah beberapa hari berada di dalam sumur, membuat baunya menyengat dan kulitnya membiru. Enggar memalingkan wajahnya, berusaha menahan rasa mual. Namun, di sela-sela keheningan yang mencekam itu, samar-samar terdengar suara lirih dari dalam sumur. "Tolong aku, gelap." Warga yang mendengar suara itu langsung menoleh ke sumur dengan wajah ketakutan. "Pak, suara itu," ujar Surya dengan suara bergetar. Pak Rahman menatap sumur itu lagi. Wajahnya kini penuh kecemasan. "Kita harus pergi dari sini. Cepat, kubur jenazah ini secepat mungkin. Ada yang tidak beres di sumur ini." Rombongan segera membawa jenazah itu kembali ke kampung. Namun mereka tahu betul bahwa apa yang mereka lihat dan dengar di sumur tua itu bukanlah sesuatu yang biasa. Dan bagi Enggar serta teman-temannya, ini baru awal dari teror yang akan datang.